Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Excel, pada kesempatan ini kita akan belajar untuk membuat template perolehan kursi legislatif pemilu 2024. Untuk diketahui bahwa pada pemilu 2024 ini KPU menerapkan metode Senlik untuk perhitungan perolehan kursi legislatif, yaitu total perolehan suara setiap partai dibagi dengan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan apabila partai tersebut memperoleh kursi, maka calon yang terpilih adalah calon yang di dalam partai tersebut yang mempunyai nilai atau jumlah suara terbanyak. Apabila mendapat 2 kursi, maka calon terpilih adalah 2 calon yang mempunyai suara terbanyak di dalam partai tersebut. Untuk cara pembuatan templatenya, mari kita langsung saja. Yang pertama, saya sudah membuat tabel. Di sini ada nama partai mulai dari partai 1 sampai dengan partai 18. Kemudian ada kolom perolehan suara. Kemudian di sini adalah perhitungannya untuk melihat dalam setiap perhitungan partai mana yang memiliki perolehan suara yang paling tertinggi. Sedangkan di sini adalah distribusi dari hasil perhitungan, distribusi kursi dari hasil perhitungannya. Untuk contoh, di sini saya membuat untuk dapil dengan jumlah kursi sebanyak 11. Tinggal bisa kita modifikasi sesuai dengan dapil yang mau dihitung perolehan kursinya. Tinggal kita kurangi saja jika jumlah kursinya kurang dari 11, atau bisa kita tambahkan kolomnya. Kita mulai saja untuk pengisian perolehan suara. Untuk contohnya kita buatkan dengan menggunakan data acak saja. Kita buat mulai dari 750 sampai dengan 4500. Kita copy ya. Seperti ini, karena ini dalam bentuk rumus maka kita copy dulu dalam bentuk value supaya tidak ada rumusnya lagi ya. Sekarang kita sudah ada contoh data. Kemudian dari data perolehan suara dari tiap partai ini, untuk perhitungan pertama setiap perolehan suara partai dibagi dengan 1. Kita copy ya. Dari hasil perhitungan pertama ini kita bisa lihat partai mana yang memiliki jumlah nilai yang paling tertinggi. Untuk distribusi kursinya kita bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan if buka kurung max, kemudian data yang mau kita bandingkan, yaitu keseluruhan perolehan suara dari setiap partai, kemudian dibandingkan, ini kita kasih pagar dolar dulu, kemudian jika kita bandingkan, ini kita blok data dulu, kita ulangi, kita kasih pagar dolar, setelah itu tutup kurung, kemudian dari data ini apakah partai 1 ini nilainya lebih tinggi di antara yang lain. Kalau lebih tinggi kita kasih nilai 1, jika tidak kita kasih nilai 0 ya. Dari hasil ini ternyata partai 1 bukan adalah partai yang memiliki nilai tertinggi. Coba kita double klik untuk melihat mana yang paling tertinggi. Di sini kursi ke-1 diperoleh oleh partai 5 yang mempunyai nilai yang paling tertinggi. Apa betul partai 5? Kita bisa menggunakan conditional formatting. Kita coba saja menggunakan conditional formatting. Yang paling tertinggi pertama, betul apakah partai 5? Ya betul.
ternyata partai 5 yang memiliki nilai tertinggi untuk perhitungan pertama sehingga dia mendapatkan kursi ke-1. Kemudian untuk perhitungan keduanya yaitu apabila partai yang telah memperoleh kursi pertama, maka untuk selanjutnya perolehan suaranya dibagi dengan 3, sedangkan partai yang belum memperoleh kursi masih tetap dibagi dengan 1. Untuk itu, kita buatkan pemisalan, partai mana saja yang harus dibagi dengan 3, kita menggunakan fungsi if sama dengan if buka kurung, kemudian jika nilainya di kursi ke ini sama dengan 1, maka dibagi dengan 3. Jika tidak, maka dibagi dengan 1. Ya, kita lihat di sini partai 1 tetap dibagi 1, sedangkan partai 5 untuk pertemuan keduanya dibagi dengan 3 karena sudah memperoleh 1 kursi. Selanjutnya, bilangan pembagi ini perolehan suara dibagi dengan jumlah pembagi yang sudah ada. Kita buatkan saja perolehan suara yang ini dibagi dengan 1 tadi. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita copy. Jadi hanya untuk partai 5 saja yang dibagi dengan 3. Dari pertemuan kedua, kita melihat lagi partai mana yang punya nilai yang paling tertinggi untuk mendapatkan kursi kedua. Untuk perhitungan untuk rumusnya pada perhitungan kursi itu kita bisa mengcopy saja ya dari yang tadi ini di kursi ke-1 kita copy di kursi yang kedua, kemudian kita pindahkan datanya, kemudian ini juga kita pindahkan ke perhitungan kedua, setelah itu kita enter dan kemudian kita copy ya. Dari sini diperoleh partai 1 memiliki suara yang memiliki nilai yang paling tertinggi. Kita cek menggunakan conditional formatting apakah betul. Ya, betul, ternyata partai 1 memiliki suara tertinggi untuk memiliki nilai tertinggi untuk perhitungan kedua, sehingga untuk kursi kedua diperoleh oleh partai ke-1. Untuk perhitungan ketiga, kita tidak menggunakan rumus ini karena ada kemungkinan dalam partai tertentu mendapatkan kursi ke-1 dan kursi kedua. Sehingga untuk perhitungan yang ketiga, kita akan menggunakan fungsi if dengan kriteria berdasarkan jumlah dari tabel kursi K ini. Jadi kita gunakan sama dengan if buka kurung, sum buka kurung, kemudian kita blok data kursinya. Setelah itu jika jumlah dari kursi ke-1 dan kedua nilainya 0, maka kita bagi dengan 1, sedangkan jika jumlahnya 1, maka kita bagi dengan 3. Kita lanjut lagi, jika nilainya 2, maka akan dibagi dengan 5. Kemudian jika nilainya 3, maka akan dibagi dengan 7. Untuk selanjutnya, jika jumlahnya 4, maka akan dibagi dengan 9. Kemudian jika jumlahnya 5, maka akan dibagi dengan 11. Dan selanjutnya jika nilainya 6, maka akan dibagi dengan 13. Ya. Hasilnya seperti ini, kemudian kita copy. Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk partai ke-1, untuk perhitungan ketiga, perolehan suaranya akan dibagi dengan 3, dan partai 5 juga perolehan suaranya akan dibagi dengan 3 karena kedua partai tersebut sudah mendapatkan kursi
Kemudian yang belum mendapatkan kursi tetap akan dibagi dengan 1, ya. Jadi kita sudah mencobanya dan fungsi ini, rumus ini bisa digunakan. Kemudian kita coba masukin data perolehan suara dibagi dengan bilangan pembagi tadi. Ya, hasilnya seperti ini. Kita akan lihat partai mana yang memperoleh nilai tertinggi. Kita copy saja untuk kursi kedua ke kursi ketiga dengan memindahkan datanya ke perhitungan ketiga. Kita enter, setelah itu kita copy saja, double klik. Kita lihat ternyata partai ke-12 yang mempunyai suara tertinggi. Kita cek pakai conditional formatting. Apakah benar partai 12? Ya, ternyata partai 12 yang memperoleh nilai yang tertinggi di antara partai yang lain untuk pertemuan ketiga. Kemudian untuk perhitungan keempat, kita tinggal mengcopy saja dari perhitungan ketiga, namun jumlah datanya kita tambahkan jadi sampai ke kursi ketiga. Kemudian, atau ini kita ganti saja dari O menjadi P. Ini semuanya kita ganti O menjadi P karena data yang mau dijumlahkan sampai dengan kolom P. Ini kita ganti O menjadi P, kemudian ini lagi O menjadi P. Setelah itu kita copy. Kemudian kita lihat partai mana yang memperoleh nilai tertinggi di perhitungan keempat. Kita coba menghitung pada kolom kursi Q dengan kita memindahkan data lagi sama seperti perhitungan ketiga. Kita enter, setelah itu kita copy. Kita lihat yang memperoleh suara nilai tertinggi yaitu pada partai 9. Coba kita gunakan conditional formatting. Ternyata nilai yang tertinggi adalah pada partai 9. Ya benar, nilai tertinggi pada 9 untuk perhitungan keempat. Kemudian untuk selanjutnya lagi, partai berikutnya tinggal kita mengkopinya, kemudian mengubah kolomnya dari P menjadi Q untuk sampai ke kursi keempat. Kita ganti P ke Q. Kita ganti semuanya menjadi Q. Ya, setelah itu kita enter dan kemudian kita copy. Ya, kemudian di sini tertera partai 10 yang peroleh nilai tertinggi pada pertemuan kelima. Kita coba menghitungnya pada kolom kursi Q. Kita pindahkan datanya lagi sama seperti cara sebelumnya. Kemudian kita copy. Ya, nilainya betul tertinggi pada partai ke-10. Dan kita melakukan hal yang sama sampai dengan kursi ke-11. Ya, sampai dengan kursi 11 karena contoh yang kita gunakan adalah contoh dapil dengan jumlah kursi yang tersedia sebanyak 11. Coba kemudian kita copy lagi. Ya, ini juga kita copy saja, kemudian kita pindahkan datanya. Ya, kita copy lagi. Dan tertinggi adalah pada partai ketiga. Ini kita copy, R ganti dengan S. S, 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 S. Kita copy. Kemudian kita hitung untuk kursi ke-7. Kita copy lagi. Jadi ini sebenarnya template yang kita buat sangatlah mudah karena untuk perhitungan pada ketiga dan seterusnya itu sama, hanya saja data yang
digunakan berbeda mengikuti perhitungan keberapa. Ini sudah. Kemudian yang ke-8 kita copy juga. Ya, kemudian kita ganti S dengan T. Ini juga ganti T. Ganti T. Ini juga ganti T. Ganti T. Ini ganti T. Kemudian ini juga ganti T. Kita copy ke bawah. Setelah itu perhitungannya juga kita copy lagi, datanya kita pindahkan untuk perhitungan ke-8, kita enter. Setelah itu kita copy dan kita bisa cek lagi untuk perhitungan ke-8 untuk kebiasaan formattingnya apakah benar nilai yang tertinggi. Ya, ternyata betul nilai tertinggi ada pada partai 6. Kemudian perhitungan ke-9 kita copy lagi, tinggal kita rubah lagi dengan U. Ini ganti dengan U, ini ganti dengan U, semuanya diganti dengan U ya untuk perhitungan yang ke-9. Ini kita copy. Setelah itu kita cek untuk kursi ke-9 apakah nilai tertingginya. Ini kita pindahkan data sama seperti yang tadi, kita copy, kita cek menggunakan conditional formatting partai mana yang angkanya yang paling tertinggi, sudah sama. Kemudian yang berikut untuk perolehan perhitungan suara perhitungan ke-10 setelah U, V, ini semuanya kita ganti dengan V ya. Ini diganti dengan V, ini juga diganti dengan V, ini juga diganti dengan V, dan terakhir diganti dengan V. Setelah itu kita copy, kemudian kita menghitung kursi ke-10 dari data ini partai mana yang mempunyai nilai yang paling tertinggi, dan tertinggi adalah partai ke-14. Kita cek menggunakan conditional formatting ya, kita coba cari yang tertinggi partai 14, benar. Dan yang terakhir untuk perhitungan ke-11 kita ganti dengan W. Setelah V kemudian W, ini semuanya diganti dengan W ya. Kita ganti untuk kolom V, kita ganti dengan kolom W. Kita copy lagi dan kita bisa cek partai mana yang mempunyai nilai tertinggi. Kita pindahkan datanya, kita enter, kemudian kita copy. Di sini tertera adalah partai ke-7 ya. Coba kita cek dengan conditional formatting apakah partai ke-7. Ya, benar bahwa partai ke-7 yang memiliki nilai tertinggi untuk perhitungan ke-11. Yang terakhir, kita hitung jumlah perolehan kursi untuk setiap partai. Kita copy saja. Ya, berdasarkan data perolehan suara ini, kita sudah dapatkan distribusi kursi legislatif. Untuk partai 1 mendapatkan 1 kursi, partai 2 mendapatkan 1 kursi, kemudian partai 3 mendapatkan 1 kursi, partai 4 tidak mendapatkan kursi, partai 5, kemudian partai 6 dan 7 mendapatkan kursi, kemudian partai 9 mendapatkan kursi, kemudian partai 10 mendapatkan 1 kursi, kemudian partai 12, 14 dan 15
masing-masing mendapatkan satu kursi. Baik sahabat Excel, ini adalah template yang bisa kita gunakan untuk dapil-dapil yang lain, mengikuti jumlah kursi dari tiap dapil. Jadi misalkan jumlah kursinya hanya 9, maka kita bisa menghapusnya untuk perhitungan ke 10 dan 11. Jadi ini sekarang template sudah jadi kita bisa hapus. Jadi seandainya ada data yang sebenarnya, kita contohkan saja data acak seperti tadi, kemudian kita masukin angka, langsung secara otomatis distribusi perolehan kursi legislatif berdasarkan perolehan suara tiap partai langsung secara otomatis terdistribusi ya. Mudah-mudahan template ini bisa bermanfaat untuk sahabat Excel. Apabila ada pertanyaan, silakan klik di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share untuk pengembangan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.